Materinya yang pertama tadi adalah selalu bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Berarti sedekah itu apakah harus untuk orang kaya saja? Enggak. Kan ini baik di waktu lapang maupun sempit. Berarti orang miskin harus sedekah nggak? Iya. Karena untuk mencapai takwa harus sedekah. Nah, kenapa? Mohon maaf ya, ini jangan sampai menjadikan dia jangan sampai tersinggung. Kenapa kok? Mohon maaf ya, kok selalu miskin terus? Kenapa kok selalu miskin terus? Artinya miskin itu kan merasa nggak cukup. Iya. Kenapa kok selalu miskin gitu loh? Kenapa? Ada apa ini? Surat 2 ya. Iya. Ya. Kenapa kok selalu surat 65 ayat 7? Surat 65 bukan surat 2, surat 65 ayat 7. Kenapa kok selalu miskin terus? Nah, ini menjadi momok memang di masyarakat. Ketika sudah miskin, merasa miskin, nggak mau sedekah. Akhirnya kira-kira, kalau nggak mau sedekah, coba dibaca dulu ayatnya. Surat 65. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Menurut kemampuannya. Terus? Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi yang miskin juga suruh sedekah nggak? Iya. Terus? Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan Sak kepadanya. sanggupe. Dia mau sedekah apa tidak? Kan itu pertanyaannya. Sak sanggupe. Lah iki sing sugih yo angel sedekah, sing miskin berharap dapat Sedekah. dari orang lain. Akhirnya yo mbidek kabeh, mau meneng kabeh. Akhirnya pelit semuanya. Padahal yang mampu juga menurut kemampuannya. Yang disempitkan juga suruh sedekah. Terus ayat selanjutnya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. jadi kenapa kok sempit terus? Karena mereka menyempitkan diri. Enggak, kalau di ayat ini kenapa kok selalu? Ya tidak mau bersedekah. Tidak sedekah. Karena enggak mau sedekah. Berarti dengan tidak mau bersedekah, Sama hanya menyempitkan diri. dirinya sendiri. Nah, di situ. Jadi persoalannya ngene, Cak. Wis gane dipakai sapa sih disedekahno lha iku. Apa ada cara lain ya yo? Sedekah iku kan gak mampu bahasane. Ya. Tuku mangan dhewe gak iso bahasane. Terus opo sing Makanya dikongkon poso. Oh. Saking Suruh orang berpuasa itu jangan diartikan kok poso itu yang tidak makannya itu. Disuruh berpuasa itu begini. Piye maneh iki saja Suruh berpuasa itu begini. Sekarang umpamanya jatahnya Pak Irfan makan 1 hari 3 kali. Ya kan? Ya. Dipotong 1 kali untuk disedekahkan. Ngene ae carane kudune ya. Loh, lah memang begitu kok. Ngono ya, iki sing gak ero iki, Cak. lagi roh. Jatah makan 3 kali, dipotong 1 kali untuk disedekahkan kepada orang lain. Ketika kita mau seperti itu, Allah akan apa janjinya tadi? Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kira-kira ketika kita seperti itu, kira-kira Allah juga tahu nggak? Pasti kaget Allah. Kaget. Loh, kok ono wong model koyo ngene? Padahal sempit. Iya kan? Kok ono wong model surat 2:207. Kaget, istilahnya Allah itu loh, kaget. Loh, kok ada orang yang mencari keridhaan? Istilahnya begitulah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Loh, mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Supaya bisa sedekah kan berarti kan mencari keridhaan Allah. Angel iki, angel. Terus Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. akhirnya disantuni, penyantun Allah penyantun kok. Iya. Disitulah. Terus ini lanjutan Iya. dari penjelasan ini. Apakah sedekah itu ini terkait dengan ikhlas atau tidak, Pak? Misalnya pokoknya yang penting diberi aja dengan Allah. Katanya tadi kan setelah kita memberikan sedekahnya Allah akan menyantuni. Ini pengaruh keikhlasnya pengaruh apa tidak? Arti ikhlas itu apa menurut jenengan? Karena melaksanakan perintah Allah. Ikhlas itu ini loh arti ikhlas. Surat 39 ayat 2. Ini loh arti ikhlas. Ya oh. Arti ikhlas itu ini. Surat 39 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran.
Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan, arti memurnikan ketaatan di situ bahasa Arabnya apa? Mukhlis. Mukhlisol lahuddin. Mukhlis itu orang yang mukhlis. Berarti ketika kita sedekah sedang memurnikan ketaatan. Jadi mau urusan ikhlas nggak? Mas ikhlas yang pemahaman yang jenengan sekarang ikhlas itu adalah hasil. Padahal ikhlas itu adalah perbuatan. Ketika kita sedang memberi atau kita sedang sedekah, itu namanya ikhlas, memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan berarti kan mengikuti ayat tadi. Selalu bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Berarti sedekah harus dipaksa nggak? Iya. Di situ loh. Tapi kalau ada tendensi gimana? Apa? Ada tendensinya. Itu permasalahan kenapa kok ada tendensi? Kenapa kok suka ada tendensi? Ah? Ya sakjane bahasane ikhlas tapi ya awu iki. Kenapa kok ada tendensi? Wong nek ada tendensi pertanda arang-arang sedekah. Kalau kebiasaan sudah ada sedekah, kira-kira ada nggak pemikiran seperti itu? Nggak ada, nggak ingin. Mau nampak, mau enggak juga nggak. Ya. Ya kan? Maka di surat 271, ini surat Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Baik. Terus? Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Tuh kan. Terus ini apa hasil dari sedekah? Terus? Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Itu loh. Kenapa kok kita disuruh sedekah? Ternyata ketika kita sedekah itu sebenarnya sedang tobat. Untuk apa? Walaupun sedikit riak. Untuk apa? Menghapus kesalahan. Karena kebiasaan nggak mungkin riak. Nah, wis blenger. Karena nggak biasa aja. Udahlah di masyarakat begitu kok. Berarti konteke ikhlas gak ikhlas itu karena kadang-kadang dadaan. Akhirnya boleh pingin Orang sedekah itu, sedekah itu apa yang didapat? Yaitu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi ketika kita sedekah, kesalahan-kesalahan yang kemarin terhapus nggak? Iya. Hari ini sedekah, besok sedekah, besok lagi sedekah. Terhapus semua nggak akhirnya kesalahan-kesalahan yang kemarin? Terhapus. Maka ketika kita sudah terhapus kesalahan-kesalahan, mulia nggak di mata Allah? Insya Allah. Mulia. Nah, kenapa kok ada menahan amarah juga? Di ayat-ayat itu jelas kan bahwa ketika kita sedekah menghapus kesalahan. Ada apa dengan nahan amarah? Surat 11 ayat 11. Ada apa dengan ketika kita menahan amarah? Jangan dikira menahan amarah itu nggak ada nilai di mata Allah. Luar biasa. Karena tergolong menjadi orang yang bertakwa. Cuman permasalahannya ada apa ketika kita bisa menahan amarah? Ya. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana. Sabar terhadap bencana. Ketika Mas Gangsar nyuruh istri untuk katakanlah, Dek tumbasno iki, Dek takon ini, kok ternyata nggak mau. Bencana nggak buat sampean? Mas Gangsar? Yeah. Bencana nggak? Bencana. Jenengan ternyata marah. Nah, coba. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana, terus? Dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang Jadi besar. ketika kita bisa menahan amarah dapat apa? Ampunan. Ketika Mas Gangsar ada bencana katakanlah di rumah tangga, kok isinya marah, berarti sedang deposit dosa ampunan. Dosa. Semakin berdosa, tidak menjadi orang yang paling mulia. Lalu ada apa dengan memaafkan kesalahan orang? Sampai sebegitunya kriteria daripada orang yang bertakwa. Surat 5 ayat 45. Ya, surat Al-Maidah. Ada apa? Ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang, kok sampai kriterianya orang bertakwa selalu sedekah, dan marah, maafin kesalahan orang. Ada apa maafin kesalahan orang? Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, oleh nggak dengan culek hidung. ganti nyulek?
Boleh. Boleh. Terus? Telinga dengan telinga. Oh, jewer ganti jewer istilahnya. Bahasa perumpamaan. Terus? Gigi dengan gigi. Enek wong nyokot ganti? Nyokot. Nah, terus? Dan luka-luka pun ada kisos. Nah, luka-luka pun ada kisos. Apa itu kisos? Hukum. Kisos itu apa, Mbak Mira? Hukuman mati. Kisos itu hak pembalasan. Dan luka-luka pun ada kisosnya. Kita ada hak untuk membalas. Ketika digigit, boleh gigit. Ketika dijewer, boleh jewer. Istilahnya begitulah. Bahasanya tadi kan. Kisos sih berarti bukan ciuman yo. Boleh. Cium pipi kanan, pokoknya udah jaluk pipi kiri. Ya kanan, gitu lah. Ini jawab pikir kanan. Dan kisos. Kismis. Kisos itu adalah hak pembalasan. Terus? Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya. Tuh, barang siapa yang melepas hak kisos, Enggak balas berarti. fasilitas pembalasan tidak dipakai alias Free. memaafkan. Barang siapa yang melepaskan hak kisos itu, terus? Maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita mau memaafkan kesalahan orang, tebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya iki penggaweane nang gaden koyoke. Sampe nek nang gaden nebus itu semua apa sebagian? Ya kadang Namanya nebus Ya cukup bareng ya kabeh ta. bareng berarti kabeh. Berarti ketika kita mau memaafkan kesalahan orang, dosa-dosa yang pernah kita lakukan semuanya diambil, semuanya hilang. Gara-gara mau memaafkan kesalahan. Tapi kena opo kok sampai akhirnya sampai mati kon gak tak sepuro lho. Gak yo eman ta awake dhewe iki. Ayo menjadi pemaaf. Apapun kesalahan istri, apapun kesalahan saudara kita, ayo segera kita maafkan. Untuk apa? Ya untuk menebus dosa lah. Mau saatnya deposit dosa terus tiap hari. Iki jeneng enteng tapi abot. Enteng tapi abot. Ada apa dengan berbuat baik? Karena kriterianya ketika orang yang bertakwa yaitu selalu sedekah dan amarah, maafin kesalahan dan berbuat baik. Ada apa dengan berbuat baik? Surat 11 ayat 114. gak biasa apalagi. Gak biasa abot. Ya, Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan daripada malam. Tuh. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Ternyata kriteria semuanya ini tadi dalam rangka menghapus dosa. Ada yang paling jos, yaitu maafin kesalahan orang. Tapi kenapa ini kok berat banget? Karena Allah akan memberikan sesuatu yang besar, sehingga itu prosesnya sangat berat. Nah, seperti itu. Gara-gara setan dulu mana. Mulu gara-gara setan tidak berarti. Jadi tadi pembahasan kalimatnya mung simpel, takwa. Takwa lah. Jadi takwa, namun demikian pembahasan untuk menuju yang simpel tadi yang kita ucapkan mudah, ternyata luas. Nyenggote. Dan kita bisa lewat jalan manapun lah. Urung iso kabeh. Ya dicicil sih, cicil telu. Proses. Orang mak bedunduk duduk. Cuman akhirnya endingnya orang yang bertakwa itu seperti apa? Surat 16 ayat 30 sampai 32 boleh. 16 30. Ya. Monggo mbek kopinya. Ya. Iya. 16. Ya. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Terus? Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik. Terus? Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Coba, kalau di dunia sedekah abot, cik seneng nguring-nguringan, banyak musuh, nggak suka maafin kesalahan orang, dan nggak suka berbuat baik, kira-kira kayak neraka nggak?
Iya. Gak nyaman itu. Neraka dunia. Enggak nyaman. Nggih. Padahal di ayat tadi coba dibuka. Jangan ditutup dulu. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Jadi ketika suka sedekah, nahan marah, maafin salah, berbuat baik, kita kira-kira surga nggak wisan bumi ini? Ya. Surga. Terus ayat selanjutnya? Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Lebih baik, coba bayang. Di dunianya sudah seperti itu, kan tinggal balik. Terus ayat selanjutnya? Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ya, yang selalu sedekah, nahan marah, maafin salah, berbuat baik. Terus? Yaitu surga Adin yang Surga Aden. yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus? Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Tuh. Terus? Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Tuh. Terus kira-kira mati ini wong takwa kepiye ya? Yaitu Terus. orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Loh, Masuklah disambut kamu karo malaikat. Terus? Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Coba ilustrasikan. Yang datang siapa? Malaikat. Ketika dia diwafatkan didatangi oleh malaikat dengan mengatakan Salamun alaikum. Sekarang umpamanya Salamun alaikum ya Bisri. Yang lagi mau diambil kira-kira akan mengatakan apa? Waalaikumsalam. Jadi matinya orang bertakwa, kata-kata terakhir adalah Waalaikumsalam. Pernah jenengan melihat orang yang ketika, pasti pernah. Kalau dalam hidup saya baru 2 kali melihat orang yang seperti itu. Matinya dalam keadaan Waalaikumsalam. Karena yang datang adalah malaikat dengan mengatakan Salamun alaikum. Kalau diilustrasikan Assalamualaikum ya Bisri. Masuklah kamu ke dalam surga. Kan gitu ayatnya. Ya, Disebabkan apa? yang Tanpa hisab. Sehingga wafat atau meninggalnya dengan senyuman. Amin. Kebahagiaan. Waalaikumsalam. Ya. Mas Gangsar, yang datang malaikat. Tentu malaikat yang mana? Yang kasar apa yang lemah lembut kira-kira? yang lemah. Yang pasti lemah lembut. Demikian luar biasanya. Luar biasa. Bagi kita yang mau bertakwa menjalankan Amin. perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, Amin. sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang bertakwa. Amin. Sebenarnya awak dhewe iku dipeksa gawe ngombe gawe panggonan sing penak. Heeh. Maksudnya halus ta. Dimingi-mingi. Betul. Heeh. Ning akeh sing ucul. Ya, banyak yang ucul. Maka dari itu mari teman-teman dimanapun dan teman-teman di sini ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, mengikuti apapun namanya tuntunan dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah memberikan satu risalah ini sebenarnya untuk penyelamatan kita, menyelamatkan kita dari kehancuran dunia maupun kehancuran akhirat. Satu ayat tak tambah ya. Untuk kita dan untuk teman-teman yang ada di manapun berada di dunia. Agar supaya terutama sekali di negara kita di Indonesia ini, agar supaya benar-benar balik ke mahrifah lojinawi surat 7 Al-A'raf ayat 96. Coba bayangkan, di lingkungan kita sendiri aja. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan sini aja, Keweden. Penduduknya selalu sedekah, nahan amarah, maafin kesalahan orang, berbuat baik. Kira-kira makmur nggak kira-kira? Coba bayangkan aja. Iya. Makanya di ayat ini, surat 7 ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, Jikalau sekiranya penduduk ini beriman dan bertakwa, selalu sedekah, nahan amarah, maafin kesalahan orang, berbuat baik, pastilah kami Pasti, akan melimpahkan. Pasti. Diulang. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Subhanallah. Terus Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. wes padha gontok-gontokan, uring-uringan, pos agama ya salah saling menyalahkan, muring-muringan, rumah tangga ya ngono, benceng cueng gak karo-karoan, maka
maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ngono ae masalah ya akhirnya. Ayo kita gembar-gemborkan ajaran takwa ini terutama sekali di lingkup keluarga. Setelah lingkup keluarga kita kepada lingkungan. Kayak obat nyamuk kok, Cak. Ya kan? Ayo mumet ngene, ayo kita gembar-gemborkan. Selalu sedekah dan amarah maafin salah orang. Baru nanti kita ngomongin tentang kenegaraan. Untuk tetap menggambar-gemborkan ajaran takwa. Balik kepada zamannya Nabi. Sebuah pelajaran yang luar biasa, teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyambut kita di akhirat nanti, menyambut kita sebagai umatnya yang sangat dicintainya karena kita menjalankan apa yang dituntutkan oleh beliau. Terima kasih teman-teman sahabat ngopi semuanya. Jangan lupa kirim komentar kalian di sini di bawah, ketik silakan nanti apa yang ingin Anda sampaikan, masukan-masukan apa yang ingin Anda sampaikan untuk pembahasan kami selanjutnya, insya Allah akan kami perhatikan. Terima kasih. Segala kesalahan dan kekhilafan kami semuanya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.